Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Zob Zara Rafif bersama saya Zara Rafif. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya hacker itu tahu kelemahan website WordPress kita gitu ya. Nah, di sini saya sudah menampilkan salah satu tools yang bernama WP Scan. Nah, WP Scan ini bisa digunakan oleh hacker untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan di WordPress kita menggunakan WP Scan ini. Jadi, pengenalan dulu untuk WP Scan. WP Scan ini adalah salah satu tools yang dibuat khusus untuk website berbasis WordPress. WordPress Security Scanner yang dibuat oleh WP Scan Team ya. Nah, WP Scan ini biasa digunakan fungsinya itu untuk sebagai WordPress Security Scanner tentunya ya, sebagai alat scanner untuk keamanan WordPress itu sendiri. Dan juga WP Scan ini digunakan untuk mendeteksi versi dari WordPress, versi temanya dan juga versi pluginnya. Dan juga WP Scan ini digunakan untuk mencari vulnerability atau kerentanan yang diketahui ya. Lalu WP Scan ini ternyata juga bisa digunakan untuk brute force attack ya pada halaman loginnya. Jadi kita bisa melakukan brute force. Biasanya kita ketika sudah menemukan username-nya itu kita bisa melakukan brute force terhadap passwordnya. Nanti akan kita lakukan di video ini. Lalu WP Scan ini juga digunakan untuk mengenumerasi atau mengumpulkan informasi seputar websitenya. Oke. Di sini saya sudah mengetikkan WP Scan min help. Mungkin bagi kalian yang belum ada WP Scan, kalian bisa cek dulu WP Scan min version ya. Ini kita kalian bisa ketik, mungkin agak kita gedekan lagi. Nah, ketik ini. Kalau kalian muncul ini berarti WP Scan sudah terinstall di kalian gitu. Di sini saya menggunakan versi 3.8.28 dan juga last database update-nya, database kerentanannya di tanggal segini. Oke. Kita lanjut. Bagi kalian yang belum menginstal WP Scan, kalian bisa mengetikkan sudo apt install WP Scan seperti ini, lalu kalian klik enter aja. Nanti kalau ada pertanyaan atau ini, nah ini masukkan passwordnya untuk masuk ke root ya, karena kita menggunakan sudo. Kita klik enter. Nanti kalau belum biasanya akan minta tanda ketik Y besar gitu ya untuk konfirmasi. Di sini karena saya sudah installingnya ini adalah 0. Oke, jika kalian sudah, kita akan masuk ke dalam komen-komen dasar dari WP Scan-nya. Oke, kalian bisa mengklik WP Scan min help untuk melihat komen-komen apa saja yang ada di WP Scan gitu ya. Mungkin di sini kita lihat dulu ya, ada option apa aja gitu. Nih usage ya, penggunaan option, ada min URL, ada min help yang ini. Ada versi yang tadi, yang paling utama sebetulnya ada di sini di min enumerate ini atau enumerasi. Ini adalah tahap mengumpulkan informasi, nanti kita akan bahas ya komen-komennya. Dan ini adalah enumerate-nya, optionnya ada VP app, nanti kita akan bahas di video ini. Dan juga ini untuk brute force-nya, kalau nggak salah ya, ini untuk brute force-nya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke tahap komen dasar dari WP Scan. Oh ya, sebelum itu saya akan menggunakan salah satu website berbasis WordPress yang saya punya, yaitu adalah WordPress penjualan ikan lele ya. Seperti ini adalah WordPress penjualan ikan lele. Kita bisa melihat dengan menggunakan Wapalizer ya, teknologi apa yang digunakan dari website ini. Nah, di sini menggunakan CMS WordPress dengan versi 6.8.3. Ini kita akan coba konfirmasi nanti di WP Scan atau apakah sama atau tidak gitu ya. Ada Elementor, ada WooCommerce ya, ada apalagi Bootstrap, ini nggak penting ya.
ada, nah ini menggunakan MySQL dan juga ada Yoast SEO nih di sini nih, dan Google Sitekit dan lain-lainnya. Nanti kita akan lihat ada plugin apa saja dan juga menggunakan tema apa saja dari website ini. Disclaimer ya, ini saya menggunakan website pribadi saya dan juga saya hosting di lokal biar nggak kena ban lagi dari YouTube ya. Jadi kalian pastikan kalian menggunakan website kalian sendiri ya, jangan menggunakan website live dari orang lain ya. Pastikan punya kalian sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum itu mungkin kalian kalau mau lihat GitHub-nya dari WPScan ada di sini ya. Ini penjelasannya lengkap sekali, bisa kalian baca-baca untuk mencari tahu lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Sip. Oke, komen dasar WPScan. WPScan min URL, kalian masukkan URL-nya dari website kalian, copy aja dari sini, kita pastekan di sini. Ini hiraukan dulu ya. Itu bekas history. Oke, seperti ini komen dasar dari WPScan. Ini komen sangat-sangat dasar. Oke, kalau sudah kita bisa enter. Nanti kita akan melihat ada informasi apa aja yang akan didapatkan dari basic comment ini. Nah, jika kalian muncul informasi seperti ini, itu tandanya kalian harus update database-nya. Jadi WPScan ini dia juga menyimpan database kerentanan dari plugin dan juga tema. Nah, seperti itu. Jadi kalian nanti bisa ketikkan aja WPScan min update. Nanti kita akan coba ya. Saya juga perlu diupdate. Nah, ini kalau nggak jalan bisa di enter aja. Lalu kita tunggu. Oke, sudah selesai, kita kembali ke atas ya. Oke, nah di sini biasanya akan tampil IP address dari websitenya. Nah, kita fokus ke mulai yang pertama dari interesting finding ya. Headers. Di sini ditemukan servernya menggunakan Apache dengan versi 2.4.65 Debian Linux. Lalu kita cari lagi informasi yang menarik ya. Ada di sini. Nah, di sini ada informasi versi dari WordPress-nya 6.8.3 sama ya. Sama yang tadi menggunakan Wapalizer 6.8.3. Oke, sama. Ini adalah versi yang terbaru ya, latest ya. Di sini latest itu artinya terbaru. Nah, di sini informasinya tema menggunakan Astra. Nah, di sini kenapa ada tanda panah? Tanda seru, tanda pentung ya, berwarna orange. Ini menandakan versi yang digunakan itu sudah ketinggalan zaman ya, out of date. Dan ada versi terbarunya di versi 4.11.12. Oke. Jadi di sini ketahuan bahwa temanya gak diupdate ya. Dan ini bisa menimbulkan sebuah kerentanan ya, karena update itu kan sistemnya pasti untuk menutupi adanya celah seperti itu atau bug ya kan. Oke, kita lanjut. Nah, kita berpindah ke enumerasi atau pengumpulan plugin, all plugin, semua plugin, dengan menggunakan passive method ya. Jadi di WPScan ini ada 3 metode ya kalau nggak salah. Jadi ada passive yang paling cepat dan tidak terlalu dalam. Ada mixed ya, itu middle lah, tengah-tengah. Dan juga ada agresif. Kalau agresif itu dia lama dan juga dalam ya, untuk menggalinya lebih dalam seperti itu. Jadi di sini dia mengumpulkan informasinya secara cepat saja menggunakan metode pasif ya. Dan juga dia mengecek versi pluginnya dengan menggunakan 2 metode, yaitu pasif dan juga agresif. Oke, fokus ke sini, plugin identified ya. Plugin yang teridentifikasi apa saja? Jadi sini ada Astra add-on itu plugin untuk pelengkap dari tema Astra tadi ya. Di sini dia sepertinya menggunakan versi terbaru karena tidak ada tanda seru seperti ini. Nah, di sini ada Elementor ya, terdapat tuh. The version is of date ya. Oke, jadi di sini akan tampil semua dari plugin yang terinstall di WordPress-nya. Nah, ada WooCommerce ya dan lain-lain.
Kita scroll ke bawah. Nah, di sini dia juga melakukan enumerasi config backup ya. Siapa tahu ditemukan adanya konfigurasi backup dan hasilnya tidak ditemukan adanya backup ya. Oke. Nah, ini apa nih dua tanda seru ini nih? Kita baca ya. No WPS scan API token given. As a result, vulnerability data has not been output. Jadi, WPS scan itu bisa menghasilkan data kerentanan ya, data kerentanan dari tema maupun juga dari pluginnya dengan menggunakan API token. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Kita akan melakukan enumerasi dulu. Oke, kita akan bahas setelah ini. Kita lanjut. Kita akan melakukan tahap enumerasi terhadap plugin ya. Jadi di sini kita bisa enumerate P. Enumerate P ini adalah mengenumerasi populer plugin atau plugin-plugin yang aktif saja. Kita coba enter ya. Nanti akan terlihat ada bedanya. Oh ya, nanti kita akan update database-nya ya. Dia akan terlihat ya. Kalau yang ini dia akan memfilter plugin-plugin yang aktif saja. Kalau yang tadi kan yang semua ya. Nah, di sini coba. Nah, di sini dia akan melakukan enumerasi terhadap most popular plugin ya. Tadi kan all plugin. Kalau yang ini most popular plugin. Dia akan mengambil informasi tentang plugin-plugin yang populer. Nah, di sini teridentifikasi ada Astra, ada Elementor, dan juga ada Elementor Pro. Ini sama seperti sama yang tadi ya. Cuma bedanya ini memfilter dari yang tampil itu akan plugin-plugin yang aktif saja atau yang populer saja. Seperti itu sama saja seperti yang tadi sebenarnya. Oke. Nah, ada lagi kita melakukan enumerasi terhadap vulnerability plugin. Coba ya, VP vulnerability plugin. Itu adalah mencoba memunculkan plugin-plugin yang vulnerable. Coba kita akan lihat ya. Oke. Kita scroll ke atas ya. Mana nih? Oh, sini. No plugin found ya. Ternyata enumerasi terhadap vulnerability plugin dengan passive method itu tidak ditemukan adanya plugin ya. Oke, kita lanjut. Kita akan coba enumerate populer theme ya, atau tema yang populer. Enumerate T gini aja. Ini akan mengenumerasi populer tema yang populer. Oke, kita klik enter lagi. Nah, sip. Nah, ini enumerating most popular themes dengan menggunakan dua metode, pasif dan juga agresif ya. Nah, ini tema yang teridentifikasi itu adalah Astra, benar, ada Astra. Dan juga ternyata di WordPress, di website ini ada plugin-plugin yang tidak diinstal, tapi ada gitu ya. Tidak diinstal tapi ada. Ternyata di sini dia ada 2025 ya, dengan versi yang out of date juga, yang tidak pernah diperbarui nih. Ini juga ada directory listingnya is enabled, yang makin merah nih, mungkin berbahaya tandanya gitu. Dan juga ditemukan lagi ada tema lain 2024 ya, dan juga 2021 dan yang lain-lain. Jadi di website ini juga dia ada tema-tema yang memang nganggur gitu ya. Dan ini sebaiknya sih dihapus saja karena ini akan berpengaruh terhadap sisi dari keamanannya seperti itu. Oke, di sini kita akan lanjut. Kita akan melakukan ini, enumerate user. Nah, enumerate user ini dia akan mencoba menggali user-user apa saja yang ada di websitenya, dan ini bisa menjadi indikasi masuk dari ke sisi admin ya. Jadi ini adalah sisi awal dari tahap brute force. Kita akan mencari username-nya dulu nih dengan enumerate min u. Oke, kita enter, kita coba lihat ya, apakah kita akan mendapatkan user dari website ini gitu. Nah, di sini dia akan mencoba mengenumerate user ya. Nah, di sini kita dapat satu user bernama Rapli ya. Enumerating user dengan menggunakan dua metode, pasif dan juga agresif ya. Dapat
satu user. Ini kita bisa simpan untuk nanti tahap brute force attack-nya. Oke, kita simpan ya, namanya Rapli. Oke. Nah, namun juga kalian bisa menggabungkan semuanya sebetulnya, kayak enumerate VP, P, T, kayak gitu-gitu. Ini bisa kalian jadi satu biar cepat aja. Ini kan tahap pengenalan, jadi kita satu-satu. Oke, itu adalah tahap mengumpulkan informasi enumerasi target ya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke ini ya, vulnerability database menggunakan API tokennya gitu ya. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, WP-Scan itu menyimpan database dari kerentanan tema maupun juga plugin. Nah, kalau kita menggunakan API token, itu akan muncul vulnerability-nya, kerentanan-kerentanannya gitu ya. Oke, kita buktikan. Nah, komennya ini adalah seperti ini. WP-Scan min URL min API token ya, API token. Nah, di sini bisa kalian masukkan token kalian. Nah, tokennya itu ada di mana bang gitu ya. Tokennya itu kalian bisa cari di sini. Kalian bisa masuk ke wpscan.com. Nanti akan tampilannya seperti ini dan kalian login saja. Login, masukkan email dan juga password. Dan jika kalian belum punya akunnya, kalian bisa create one here. Nanti kalian akan masuk ke dalam dashboard dan di situ ada API tokennya. Kalian bisa copy saja. Nah, oke. Saya juga akan masuk nih ke dalam ininya. Jadi kalian copy saja. Ini adalah API token saya. Nah, ini adalah API token saya. Oke, jika sudah, kalian bisa klik enter ya. Oke, sudah selesai. Kita scroll ke atas nih. Wah, seru banget nih kayak ini. Ada merah-merah nih. Oke, kita ke ujung atas dulu ya. Oke, sip. Oke, kita lewatin aja interesting findingnya ya. Kita langsung fokus aja ke sini. Nah, nih. Dari awal WordPress yang digunakan, tema WordPress yang digunakan Astra ya. Jadi dengan menggunakan API token kita bisa mendapatkan kerentanannya. Di sini ada 2 kerentanan yang teridentifikasi. Ternyata di versi Astra, di versi 469 ke bawah ini itu ada kerentanan contributor plus storage SSS ya. Ada kerentanan SSS ternyata. Dan di sini bisa kalian baca referensinya nih ya. Misal kita masuk saja ke ini, link yang ini ya, kalian bisa buka dan kalian bisa baca itu gimana sih cara menemukan dari kerentanan storage SSS ini. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Wah, ini bahasa Inggris ya, semangat ya. Nah, ini kayak ada klasifikasinya SSS ya. WAP stop 10-nya itu di A7 ya kan. Nah, seperti itu. Nih. The term for WordPress is vulnerable to SSS via user display name, insufficient input sanitation and output escaping. Ini memungkinkan untuk authenticate attacker katanya with contributor level access and above. Oke, ini kerentanannya bisa kalian baca ya. Dan ini dibetulkan di versi 469. Jadi di versi ini, di versi berapa? Mana ya? Oh ya. Nah, nih. Jadi website saya itu menggunakan Astra versi 4.3.1. Nah, di versi ini itu udah ada kerentanan karena kerentanan ini ditemukan di 469 versi 469 ke bawah ya. Jadi ini wajib dilakukan update ya ke versi yang terbaru, yaitu adalah 4.11.13 dan ini sepertinya masih aman gitu ya. Nah, sini bisa kalian baca, ini juga ditemukan di versi ini, di versi 465 ke bawah itu ada storage SSS via theme header atau footer ya. Ini untuk yang kerentanan di tema. Oke, coba kita kerentanan di pluginnya nih. Ya, di sini plugin. Nah, di sini ada Astra add-on ya.
Ini ditemukan satu kerentanan nih, yaitu di kerentanan dengan versi 4.32 ke bawah, karena saya menggunakan 4.01 versinya. Nah, ditemukan RCE, Remote Code Execution, via MetaBox ya, dibetulkan di versi 4.3.2. Dan juga kalian bisa baca dokumentasi dari WPS scan-nya seperti apa gitu ya, termasuk ke injection nih, atau mungkin bisa juga dibaca di CVE Mitre ini ya. Di dokumentasi ini kalian bisa baca-baca ya untuk mengetahui gimana cara itu terbobol ya, atau ditemukan kerentanannya seperti itu. Nah ini masuknya kritikal ya, karena RCE ya, Remote Code Execution ya. Nah ini bisa kalian baca. Tahu tanggung ya, kita ke WordFence ya. Ini dokumentasi dari WordFence, bisa kita lihat dia seperti apa nih. Oke, nah ini RCE via MetaBox ya. Oke, nah dipublishnya di sini tanggal 5 tahun 2023 nih, dan di sini ada penjelasannya kenapa bisa ditemukan kerentanannya seperti itu, dan bisa kalian baca sendiri dan buka-buka sendiri ya. Oke. Nah, di sini juga di Elementor malah ditemukan 16 kerentanan ya. Meliputi ada RCE via file upload ya, ada mana lagi nih? Wah, storage SSS ya. Wah, banyak ini. Ada information exposure. Mana lagi nih yang seru-seru nih? Oke, di Elementor Pro nih juga ada kerentanan nih. Information exposure, storage XSS, ya, authenticate gitu ya, rata-rata ya ada jebol ya. Oke, di Google Sitekit aman, di WooCommerce aman. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah caranya hacker untuk tahu nih kerentanan di website kita nih seperti apa. Jadi kalau website saya ini harusnya bisa kebobolan ini karena banyak plugin dan juga tema yang saya tidak update ya. Dan ini kerentanannya banyak banget ini. Ini website yang bisa kemungkinan untuk terserang oleh hacker. Kan hacker juga random ya, mau website apa yang mau dia serang gitu kan. Mungkin kan website ini kan ya kurang menarik, jadi ya tidak diserang, mungkin seperti itu gitu kan. Jadi kalau kalian men-scan website kalian dan hasilnya seperti ini, sebaiknya dilakukan update ya, maupun dari tema maupun juga dari pluginnya seperti itu. Itu adalah cara simple untuk mengamankan website WordPress kita ya. Oke, seperti itu. Ini adalah penjelasan untuk vulnerability database menggunakan API token ya. Atau juga kalian bisa enumerasi seperti tadi ya, dengan menambahkan enumerate seperti tadi ya, plugin, tema, atau user. Coba kita lihat ya hasilnya seperti apa. Harusnya sih sama ya. Oke. Nah, itu ya. Sama sih, hasilnya sama, cuma kan bedanya di filter aja. Kayak MinPay itu kan populer plugin ya. Mungkin yang tadi kan all plugin gitu ya. Nah, ini populer plugin ya yang ditampilkan, terus juga temanya juga tema yang populer juga kalau nggak salah gitu ya. Itu sebenarnya sama aja gitu untuk menggunakan API token, dan juga tadi min.u menampilkan user. Oke, kita akan lanjut ke brute force-nya nih. Coba ya, username udah dapat nih, username sudah dapat, namanya itu adalah Rapli. Oke. Gimana caranya untuk melakukan brute force? Kita bisa ketikkan WPS scan. Oke, biar cepat ya, saya ini klik kanan di tanda panah kanan ya. Nah, sampai sini ya. WPS scan, min URL-nya masukin, dan juga tadi username yang kalian dapat ya, dan juga ini min password. Nah, di sini kita menggunakan word list. Word list itu adalah kumpulan-kumpulan kata-kata yang sudah kita buat ya. Banyak, biasanya mungkin ada ratusan, ribuan, atau bahkan miliaran kata-kata untuk melakukan brute force. Biasanya seperti itu. Di sini saya sudah menyiapkan brute force saya.
Nah, nih kunci ajaib. Sebentar. Nah, isi dari wordlist kunci ajaib saya seperti ini ya. Cuma 24 baris aja, simple. Karena memang sudah saya set ya passwordnya di sini ya. Oke. Seperti ini ya untuk melakukan brute force attack-nya. Oke, kita coba enter. Apa yang terjadi? Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, ini dia ada tanda merahnya ya. Jadi dia melakukan performing password attack on WP login satu user doang kan. Sukses. Kalau berhasil ketebak passwordnya akan tampil seperti ini, sukses. Username Rapli dan passwordnya adalah password 1 ya. Valid combination found ya. Passwordnya adalah password 1 dengan username Rapli. Username adalah Rapli seperti itu. Dan gimana cara aksesnya? Gampang. Tinggal kalian ke websitenya, kalian tambahin WP admin gitu ya. Nah, di sini WP admin itu kan masuk ke halaman login ya. Masukin aja username-nya Rapli dan juga passwordnya tadi, password 1. Nih ya. Tuh, masuk. Dan kalian akan masuk ke dalam websitenya seperti itu. Hati-hati ya, kalian bisa kena ya ini kan ilegal ya. Hati-hati bisa terkena hukuman ya, hukuman deh. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan dari WPS Scan kali ini. Kalian bisa coba-coba komen-komen yang lain yang masih banyak ya tadi. Oke, sekian dari saya. Oh ya, mohon maaf. Jadi lupa ya untuk mengupdate database-nya seperti ini. Nah, WPS Scan min update ini untuk mengupdate database kerentanan WPS Scan ya. Sorry saya lupa. Nah, ini sini akan updating the database. Nanti akan nanti yang informasi tadi tuh nggak akan muncul lagi seperti itu. Dan ini udah ada update ya. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video kali ini, dan juga pastikan kalian menggunakan website pribadi kalian. Jangan sampai merugikan orang lain gitu ya. Oke, saya Zara Afif pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.